bela di pengadilan dan lain sebagainya sifatnya formal tadi. Ini bagian advokasi, sesat berpikir dan lain sebagainya yang tadi dibilang nasihat. Kami datangi dengan sangka baik ke PP Muhammadiyah. Kami sangka baik juga mereka nggak pada ada di tempat. Ada yang bilang dia lagi di luar negeri, ada yang lagi umroh, ada itu. Alhamdulillah mereka bisa lakukan hal-hal yang terbaik. Tapi ini kami datang ke sini tidak provokasi, tidak apa, kami ingin berbagi pendapat. Karena baik dalil Quran hadisnya maupun hukum positif konstitusional kami amat kuat. Legalitasnya jelas, nggak ngaco gitu. Nah, maka secara konstruk Undang-Undang Dasar 45 sumber daya alam tadi untuk kesejahteraan rakyat itu di breakdown menjadi kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Saya membaginya dalam 6 kategori. 4 berupa sejahtera fisik, 2 sejahtera batin. Itu yang disebut sejahtera lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya penegakan hukum, kami TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Nah, dalam porsi sekarang membela aktivis sebagai pengurus Muhammadiyah misalnya, NU misalnya, Persis tadi yang disebut. Sisi lain kami belum mendengar, mungkin kurang informasi. Ormas-ormas lain atau yang berkait dengan PGI misalnya dan lain-lain di luar non-muslim, apa ada yang terima? Menolak semua, rata-rata menolak. PGI menolak, Wahabi menolak. Jadi anomali logikanya gitu. Mereka sisi lain tidak mengimani Allah, tapi cara berpikirnya benar gitu. Iya. Itu sangat bagus lah analoginya, kondisi objektif gitu. Nah, cara berpikir saya objektif saja, sistematis dan toleran, serta jubedil, jujur, benar dan adil. Nah, dalam perspektif cara berpikir Osjubedil itulah saya kritisi. Tadi Adinda Ahmad Qasiduddin sudah sangat dengan cerdas menjelaskan dari basis moral sebagai umat Islam. Saya lebih mensoroti atau meninjau dari sudut pandang hukum positif, Konstitusi ya. atau konstitusi yang masih hari ini berlaku, yaitu Pancasila dan UUD 45. Kita mulai dari pasal 33 ayat 3. Iya. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Jadi ada 2 kategori yang penting. Seluruh sumber daya alam ini, seperti tadi yang sudah diurai oleh Ahmad, itu penguasaannya bukan kepemilikannya. Penguasaannya, manajemennya, pengelolaannya ada pada pemerintah, penguasa. Untuk apa? Harus outputnya itu demi kesejahteraan rakyat, seluruh rakyat Indonesia, sesuai pasal 5, keadilan, bukan pasal 5, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kekeliruan berpikir secara konstitusional ini yang jadi masalah. Kita tidak iri. Saya juga punya ormas HMI, besar juga HMI. Emangnya siapa nggak kenal HMI? Tapi kita nggak ikut-ikut minta atau mungkin nggak ditawari ya. Kalau ditawari HMI pada celamitan juga kan banyak juga. Yeah. Tapi jangan ingat HMI kan pecah. Saya HMI yang MPO pasti beda. Saya pendiri. Jadi laporan panenya MPO ya Egy Sujana lah. Bukan kita klaim-klaim, tapi itu fakta sejarah. Sejak berdiri tahun 86, 1986. Poin pentingnya adalah
Dalam kategori aktivis sebagai ormas, kami mengadvokasi. Artinya mengadvokasi itu tidak hanya membela di pengadilan dan lain sebagainya yang sifatnya formal tadi. Ini bagian advokasi, sesat berpikir dan lain sebagainya yang tadi dibilang nasihat. Kami datangi dengan sangka baik ke PP Muhammadiyah. Kami sangka baik juga mereka nggak pada ada di tempat. Ada yang bilang dia lagi di luar negeri, ada yang lagi umroh, ada itu. Alhamdulillah mereka bisa lakukan hal-hal yang terbaik. Tapi ini kami datang ke sini tidak provokasi, tidak apa, kami ingin berbagi pendapat. Karena baik dalil Quran hadisnya maupun hukum positif konstitusional kami amat kuat. Legalitasnya jelas, nggak ngaco gitu. Nah, maka secara konstruk Undang-Undang Dasar 45, sumber daya alam tadi untuk kesejahteraan rakyat itu di breakdown menjadi kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Saya membaginya dalam 6 kategori. 4 berupa sejahtera fisik, 2 sejahtera batin. Itu yang disebut sejahtera lahir batin untuk operasionalisasi dari yang dimaksud pasal 33 ayat 3 tadi. Untuk kesejahteraan. Apa itu? 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 perumahan, 4 lapangan kerja. Ini fisik semua. Standar 4 ini kalau dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia relatif bisa disebut sejahtera dengan segala naik turun atau kekurangan atau kelebihannya. Tapi itu standar. Karena saudara, Jakarta saja menurut penelitian saya pahami, rumah aja 46% ngontrak. Jadi nggak punya rumah sebenarnya yang di Jakarta ini, padahal ini kota metropolitan. Dipindah lagi ke IKN apalagi di sono tanahnya masih masalah. Di sini udah ratusan tahun, setidaknya nggak kurang dari 400 tahun ibu kota. Tanah saja, rumah saja nggak punya rakyat kita ini, 46%. Bagaimana melihat kesejahteraan perumahan? Pendidikan apalagi, ya Allah, paling banyak itu tidak tamat SD. Itu sumber daya manusia kita kurang, sangat uneducated, kurang sekali. Apalagi yang kelas profesor doktor, wah 0,0 berapa gitu. Masya Allah. Ini kewajiban pemerintah, khususnya pasal 31 tentang pendidikan. Karena ini ukuran kesejahteraan. Nah, dilihat dari situ kita tidak sejahtera. Jadi saya tidak provokasi, fakta yang ada. Kok udah 79 tahun nih, sebentar lagi sebulan, nggak sampai sebulan lagi nih kita menyatakan kemerdekaannya 79 tahun. Bukannya maju malah belangsak negeri kita itu. Utang banyak, ya. Kemudian segala sumber daya alam juga nggak beres diatur seperti sekarang. Jangan lupa ada Freeport, emas. Anda tahu 1 gram emas hari ini lebih dari 1 juta. Bayangkan, 1 juta 1 gram. 1 ton berapa gram? Brother Eka? 1000. 1 juta. 1 juta gram itu sama dengan 1 ton. Ini kalau 1 ton saja kali 1 juta kali 1 juta, itu 1 triliun. Udah berapa juta ton kita punya emas yang ditambang dari tahun 1962. Saya dokter bidang ini, ngerti. Bukannya cece, lulusan IPB, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi pakai pendekatan keilmuan, pemerintah ini udah ngaco, nggak mensejahterakan rakyat, ngaco, menyimpang dari UUD 45, bahkan menipu rakyat dengan dispostasi 51%. Mana? Kalau betul dispostasi 51% emas, 2 hal penting dikuasai. 1 pengelolaan, 2 pengawasan. Pengelolaan dan pengawasan emas masih pada Freeport. Ini kan tipu-tipu namanya. Dalam ilmu hukum namanya masih unbinding. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, konstruk hukum kita jelas, Quran hadisnya jelas,
konstitusionalnya juga jelas, terutama ukuran pendidikan, perumahan, kesehatan, ya, dan lapangan kerja. Banyak yang nganggur lagi kan. Nah, yang kedua dalam pengertian sejahtera batin, pertama, bebas mengekspresikan keyakinan agamanya. Makanya dalam Islam ada surat Al-Kafirun. Ini toleransi paling top dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi lu gua nggak ada urusannya. Ini soal prinsip. Tapi ini dicampur aduk. Salam aja bermacam-macam itu. Baru kita ini tidak terdidik, tidak tercerdaskan bangsa kita. Sehingga kita tidak sejahtera batinnya. Yang pakai kerudung nih, susah cari kerja. Ada diskriminatif yang luar biasa. Nggak bisa masuk perusahaan-perusahaan yang dianggap besar dan kredibel dari segi ekonominya. Karena syaratnya apa? Pakai kerudung, pakai jilbab, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau dia tidak sejahtera secara batin dalam arti tidak bisa mengekspresikan keagamaannya, ini gagal pemerintah mensejahterakan batin rakyatnya. Yang kedua, batin rakyat yang terjajah secara sejahteranya adalah entertainment. Manusia itu nggak butuh hiburan, tapi hiburan yang dibatasi pengertian syariat. Nggak boleh pornografi, nggak boleh segala macam, ya, yang berkait dengan menafikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini nggak sejahtera. Mana ada fasilitas hiburan yang lain? Kita punya laut, mustinya bebas, dibikin kayak Ancol kayak begitu. Masuk bayar sekian. Pik. Ada lagi pik sekarang. Wah, ini kurang ajar nih, nggak ngerti mengelola negara, ini nggak ngerti. Bukan saya so tahu. Ini ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Ada jurusannya PSL kalau di IPB itu. Kita mengerti banget AMDAL dan lain sebagainya. Ini nggak terjadi. Kalau dulu kan kita mau lihat mana ke laut, nggak bayar, nggak apa. Ini susah sekali gitu. Jadi ada tersendat rasa sejahtera rakyat itu. Karena kebatinannya itu, rasa kejiwaannya itu tertekan, stres. Sehingga tahu saudara, 50 orang tiap hari mati gara-gara narkoba. 2 menit sekali terjadi pencurian. 4 jam sekali terjadi perkosaan. Dasar. Kenapa kita tidak begitu mengeluh? Karena yang korban bukan keluarga kita, bukan saudara kita. Kita cuek saja. Suatu saat kalau itu menimpa kita, saudara, nggak enak di negeri yang klaimnya Pancasila, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab tidak dipraktekkan. Oleh karena itulah saudara, pesan moral dari kita TPUA kepada Muhammadiyah, sebagaimana sudah diterangkan, kalau ada hadisnya, bahkan Al-Qur'annya jangan jelas, batalkan dong. Saudara-saudaraku yang NU, batalkan dong. Saudara-saudaraku yang Persis, batalkan dong. Yang HMI, saya punya kewajiban jangan sampai sekali menerima. Kalau ini berarti kalian memang pengkhianat, nggak ngerti berbangsa bernegara. Semoga Allah redho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.